Sejarah Prabu Siliwangi. Hampir semua pegunungan di Tatar Sunda menjadi tempat hunian para leluhur Pajajaran. Gunung Munara, Gunung Galuh, Gunung Kapur Ciampea, Gunung Gede, Gunung Cermai, Gunung Selamet, serta Gunung Padang. Rupanya pegunungan menjadi suatu tempat yang mengesankan dengan alasan tertentu. Selain itu, dalam babat pegunungan lainnya di luar Pulau Sunda juga banyak mencatat riwayat tentang sejarah Prabu Siliwangi yang menjadi tokoh kerajaan Pajajaran. Tentunya kondisi tempat-tempat tersebut sudah jauh berbeda dengan keadaan sekarang. Dahulu kala keadaan alam masih hutan lebat, masih berupa padang savana tanpa pepohonan. Di lain pihak, Prabu Siliwangi juga menyukai gua atau lembah yang mendekati aliran sungai. Oleh karena itu, Prabu Siliwangi telah mengukir sejarah di berbagai wilayah seperti Batu Tulis, Kutamaneh, Kutawesi, Pasir Angin, Cengkuk, Cangkuang yang merupakan tempat awal penyebaran keturunannya sebelum tersebar ke seantero Nusantara. Tetapi di luar tempat-tempat tersebut, bagaimana sebenarnya tentang tabir adanya Prabu Siliwangi? Walaupun terkadang masih bersifat legenda, namun nama tempat maupun nama tokoh menjadi alasan kuat yang selalu merujuk padanya sebagai sebuah untayan riwayat. Akhirnya tetap perlu ditelusuri tidak hanya oleh keturunan Prabu Siliwangi, tetapi oleh seluruh orang Sunda sehingga dapat menemukan titik terang. Di lain pihak, masih banyak lokasi yang belum terungkap di belakangan jagat raya ini yang pernah dijelajahi oleh Prabu Siliwangi. Meskipun dengan kendala yang ada seperti narasumber yang sulit mengungkap sejarah Prabu Siliwangi, baik menuturkan dengan pendekatan secara batiniah ataupun artefak. Disadari, menuturkan kisah tentang sejarah Prabu Siliwangi maka harus dari sumber yang berkompeten, karena tidak mustahil akan menjadi polemik dan cerita yang usang di kalangan rakyat serta anak keturunan Prabu Siliwangi. Bahkan mungkin tidak direstui oleh objeknya. Dalam pengungkapannya pun harus orang yang tepat dan memiliki warisan sejarah serta mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf lingga, sangkala, kawi, sangsekerta maupun bahasa Karuhun. Dan jika menyimak Siliwangi, sebaiknya harus identik dengan zaman purba dan bebatuan, karena latar belakang pada zamannya selalu meninggalkan jejak batu-batuan, gua, dan batu bertulis yang merupakan tanda warisnya. Dan menurut orang tua dulu, semua peninggalan itu diawali dari Rumpin dan Ciampea di daerah Bogor. Karena dari sanalah awal Prabu Siliwangi digelar ke alam persada ini. Walaupun demikian, sebagai penghormatan kepada leluhur yang menjadi nenek moyang di sini, kita tetap berusaha menelusuri yang sulit itu dengan coba terus mengungkap secercah tentang sejarah Prabu Siliwangi. Karena bagaimanapun juga, nama Prabu Siliwangi bagi rakyat Tatar Sunda sangat erat kaitannya dengan nama kebesaran daerah. Berkaitan dengan keberadaan nama kerajaan Pajajaran, nama Siliwangi banyak dihubungkan dengan nama kerajaan Tarumanegara maupun dengan nama Sunda atau nama kerajaan Pajajaran. Hanya di sini kita akan singgung nama kerajaan Pajajaran saja, karena nama kerajaan Pajajaran mungkin yang paling tepat dan sangat berarti. Namun, bukan nama lainnya diabaikan. Sebagai contoh, nama Tarumanegara yang asal-usulnya disebut demikian karena di kawasannya banyak pohon tarum dan sebuah nagara sebagai tanda dari akses Sunda. Na, ga, ra, a. Namun kerajaan Pajajaran sendiri adalah hasil upaya sang pemimpin. Menurut orang tua, nama kerajaan Pajajaran adalah nama lain dari kata jajaran atau berjajar. Jajaran tempat atau jejeran anak cucu dan keturunannya. Sedang nama Siliwangi adalah nama gelar untuk setiap anak cucu keturunan dari kerajaan Pajajaran. Meskipun memang tidak semua anak cucunya bisa dikatakan Siliwangi, karena gelar tersebut hanya kepada anak cucu tertentu yang pantas dan menjadi pemimpin yang dapat menebar wewangian kepada masyarakatnya atau kokolot dalam bahasa Sunda.
tahun berapa adanya kehidupan masyarakat Pajajaran? Salah satu patokannya adalah angka 081, sebagaimana tertera pada batu makam Sanghyang Sungging Prabangsa di Cikembar, Sukabumi. Menurut orang tua, angka tersebut merupakan tahun sebelum Masehi. Hal itu menunjukkan bahwa Siliwangi pada zamannya telah mengukir budaya tulis yang ada di batu tulis di Cicatih maupun di Kawali sebagai ilustrasi bagi generasi berikutnya. Dan konon nenek moyang tersebut mulai menulis dengan mempergunakan jemari ujung kuku. Kuku yang kita kenal merupakan tanda doraka, dan dari sisa jasad kulit manusia ketika diciptakan itu ternyata ampuh dan tajam terhadap batu sekalipun. Malah menurut informasi orang tua tentang angka dan bahasa pun banyak dipelajari dari alam. Tulisan pada batu itu dikenal dengan istilah aksara lingga sangkala. Dalam situasi zaman sengsara atau zaman prihatin itu diistilahkan mikrob kolbu. Nah, dari situasi mikrob kolbu, orang tua dulu mempelajari dan meniru huruf yang ada di dedaunan maupun buah-buahan. Bahkan sampai sekarang, dari daun dan buah itu tetap masih ada, walaupun hanya berupa garis ikal dan berliku, tetapi tetap mirip dengan tulisan yang dibuat orang tua dulu. Sementara berkaitan dengan kondisi alam, pada zaman itu, kebudayaan manusia masih serba purba dan primitif. Alat maupun perkakas untuk menunjang kehidupannya sangat sederhana sekali. Adapun yang mereka ciptakan, mula-mula kampak, pisau maupun tombak. Semuanya dipergunakan sebagai alat berburu, tetapi juga dipergunakan sebagai senjata. Kenapa harus senjata dulu yang dibuat dan dimiliki? Senjata menjadi penting karena untuk melindungi dari ancaman binatang buas maupun sebagai alat berburu untuk kebutuhan makan. Jika demikian beralasan karena keadaan alam pada zaman itu masih didominasi hutan belantara, sehingga binatang buas bebas hidup berkeliaran, maka wajar setiap manusia mempersenjatai diri untuk melindungi dirinya. Pada zaman itu pun belum ada logam besi, walaupun sebenarnya bahan besi ada di tanah pegunungan maupun laut, tetapi manusia belum memiliki teknologi untuk memprosesnya menjadi lempengan besi. Jadi manusia dahulu kala hanya mengandalkan alat seadanya. Mereka membuat senjata dari batu, kayu, maupun dari tulang belulang binatang yang dibuat runcing sehingga menyerupai tombak, kampak, atau pisau. Meskipun keadaan alam yang ganas, kodrat sebagai manusia memerlukan makan dan minum. Maka untuk memperoleh kebutuhannya, manusia harus ikhtiar dengan cara apapun. Lagi-lagi dengan belajar terhadap kondisi alam yang ada saat itu. Mereka belajar dari alam, antara lain memperhatikan bagaimana harimau dapat menaklukkan mangsa dengan kuku dan gigi yang tajam, sehingga sekalipun mangsanya lebih besar, tetapi harimau dapat menaklukkan dan bahkan dapat merobek daging mangsanya untuk disantap. Dari salah satu kasus itulah, rupanya menjadi pelajaran bagi manusia tempo dulu. Dengan kuku itu pula, manusia meniru. Sehingga kuku mereka dipelihara dan dibuat setajam mungkin. Dengan kuku yang tajam itulah, mereka seolah-olah memiliki kekuatan untuk berburu. Mereka dapat memperoleh hasil perburuan untuk kelangsungan hidupnya. Mereka sangat menikmati daging mentah, sekaligus bisa menghirup air darah serta memanfaatkan kulit binatang. Apabila yang mereka peroleh buruan kijang atau domba, maka menjadi keberuntungan berlipat ganda, yaitu dapat daging dan kulitnya. Karena kulit hewan tersebut mereka gunakan untuk menutupi anggota badan agar terhindar dari udara dingin maupun kondisi panas. Sejak itulah mereka mulai dapat membedakan keadaan badan yang ditutupi kulit binatang dengan kondisi badan tanpa ditutupi. Sehingga dari pengalaman itulah mereka mulai mencari alternatif selain kulit binatang, yaitu pelepah pohon pisang atau upih dalam bahasa Sundanya. Ternyata upih menjadi keperluan dan pilihan mereka untuk menutupi auratnya. Dengan upih itulah mereka nampak tidak telanjang sama sekali, malah terlihat seperti berbusana ala kadarnya. Budaya menutupi aurat sejak itu mulai berkembang, walaupun sangat sederhana. Coba bayangkan bagaimana sosok orang tua